Ini video puluhan tahun lalu. Walau rel di kawasan Lembah Anai ini masih ada, tetapi tidak bisa dilewati kereta api lagi. Banyak yang sudah rusak dan tidak lengkap. Rusak berkarat atau besi bantalannya digondol maling. Tidak hanya di sini, ratusan kilometer rel kereta api di Sumatera Barat tidak dimanfaatkan atau dalam kondisi mati operasional. Rel tersebut terancam berkarat, rusak dan tidak bisa dimanfaatkan lagi. Tidak sedikit pula rel terkubur atau digondol pencuri. Rel-rel kereta api yang mati, terkubur atau diembat pencuri itu berada di Kota Sawah Lunto, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Solok, Tanah Datar, Kota Padang Panjang, Kota Bukit Tinggi, Kabupaten Agam, 50 Kota dan Kota Payakumbuh. Total panjang rel kereta api di Sumbar lebih kurang 300 km. Panjang rel yang mati dan terkubur itu lebih 200 km atau 2/3 dari keseluruhan rel. Sungguh, kondisi yang menyedihkan. Apalagi, puluhan kilometer pula rel itu dikuburkan dengan sengaja. Ditimbun tanah lalu di atasnya dibangun kedai atau tempat tinggal. Bahkan ada yang bangun permanen untuk ruko. Tidak sulit menjumpai rel kereta api yang terancam jadi besi tua itu. Berjalanlah dari kayu tanam menuju Padang Panjang, maka bersisian dengan jalan raya akan terlihat bentasangan rel kereta api yang sebagian tertimbun tanah, terhimpit batu-batu atau dikangkangi bangunan di atasnya. Kondisi rel di kawasan stasiun Padang Panjang tidak jauh lebih baik. Membentang dan berliku di sekitar stasiun yang sunyi bagai padang pasir. Tidak tampak aktivitas sama sekali kecuali anjing-anjing yang berkejaran atau burung gereja mencari makan berombongan. Jalur rel kereta api Padang Panjang Bukit Tinggi jauh lebih menyedihkan. Sudah susah mencari bentangan rel tersebut. Sebab sudah berdiri rumah, kedai, bengkel atau pos ronda di atasnya. Hanya sekali-sekali tampak rel yang sudah menghitam berkarat sepanjang 19 km itu. Pemandangan yang sama juga terjadi dengan rel kereta api dari Bukit Tinggi ke Payakumbuh. Sudah terkubur oleh jalan dan bangunan, seakan tidak ada lagi pembeda kawasan rel kereta api dengan tanah milik warga. Hal yang sama juga terlihat pada rute Padang Panjang hingga Solok, lalu dari Solok hingga Muaro Kalaban. Pihak PT Kereta Api pun mengakui kondisi tersebut. Data yang dihimpun dari PT KAI Divre 2 Sumatera Barat menyebutkan, saat ini baru 90 km lintasan yang efektif digunakan untuk angkutan orang dan barang. Dari sepanjang 300 km bentangan rel kereta api yang di Sumatera Barat, hanya sekitar 90 km yang masih berfungsi. Artinya, 70% dari rel-rel yang masih tertanam di Sumbar terancam menjadi tidak berguna. Menjadi besi tua atau melapuk dimakan waktu. Atau mengirap sedikit demi sedikit di kerat orang. Memang PT KAI tidak diam. Jajaran BUMN itu mengaktifkan kembali sejumlah rute. Hanya saja, rute yang aktif dan dioperasikan kembali itu adalah jalur-jalur pendek. Misalnya jalur Pariaman-Nareh, Simpang Haru Pulau Aya dengan total panjang hanya 3 km. Muaro Kalaban ke Sawah Lunto sepanjang 4 km.
Dewasa ini kereta api yang beroperasi adalah rute Padang Bandara Bim, Padang Pariaman, Padang Kayu Tanam serta Muaro Kalaban Sawah Lunto. Rute yang relatif pendek-pendek. Sementara rute panjang ke Padang Panjang, Bukit Tinggi, Payakumbuh dan Solok tidak ada progres sama sekali. Pernah ada rencana untuk mengaktifkan kembali rel-rel kereta api yang dibangun pada zaman kolonial Belanda itu. Umumnya rencana itu mengampung dalam forum seminar, pertemuan atau pada agenda resmi pemerintahan lainnya. Saat pembicaraan berlangsung, semua menyampaikan dukungan, semua memberikan persetujuan. Pemerintah mendukung, pengusaha menyambut baik, tokoh masyarakat sangat setuju dan akademisi siap memberikan kajian lebih jauh. Tetapi begitu selesai acara seminar atau diskusi selesai, mereka pun lupa dengan apa yang sudah dibicarakan. Realitas di lapangan, rel-rel yang membentang itu mulai berkarat kena hujan dan panas. Bangunan stasiun menjadi rumah hantu. Rel-rel makin panjang tertimbun yang di atasnya berdiri dengan angkuh bangunan dan ruko. Padahal bentangan rel di jalur jalan yang lebarnya tidak sampai 7 meter itu adalah aset yang sangat berharga. Nilai investasi rel kereta api tidaklah murah. Jika rel kereta api yang dibuat zaman Belanda itu dihitung sekarang, biaya dipastikan mencapai belasan triliun. Bandingkan saja dengan proyek Trans Sulawesi Rute Makassar Parepare yang kini sedang dikembangkan. Biayanya mencapai 9,2 triliun rupiah untuk pembangunan rel kereta api sepanjang 90 km.